Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan setiap diri kami. Terima kasih Tuhan ketika Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap diri kami untuk boleh datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, jikalau kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah setiap diri kami juga boleh memahami akan kebenaran-Mu saja. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kiranya Engkau juga boleh memakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu saja. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita pada saat ini akan merenungkan firman Tuhan mengenai berjalan bersama Tuhan yang kudus. Tetapi sebelum itu, kita mau melihat satu gambar. Ini adalah salah satu iklan mengenai iklan perawatan bagi kaum Adam gitu ya. Nah, tetapi mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan artis yang membawakannya atau brand ambassador-nya. Pastinya kita semua mengenal ya, bahwa dia adalah artis yang sangat terkenal, pemain aktor yang sangat baik, dan ketika dia membawakan produk-produknya ini menjadi sesuatu yang cukup dikenal. Kenapa? Karena produk-produknya ini diperuntukkan bagi kaum Hawa dan direpresentasikan oleh orang yang memang benar-benar maco gitu ya istilahnya, dimana dia badannya atletis, menarik, dan ketika dia memasarkan produk-produk ini pasti membuat orang itu tertarik. Nah, produk yang ditawarkan itu adalah produk yang bernama Papatui. Produk ini dipasarkan di daerah Amerika dan aktor ini yaitu Dwayne Johnson ini juga selain brand ambassador-nya, dia juga pemilik dari Papatui ini. Jadi sebagai brand baru sudah pastilah ya, mereka harus memikirkan bagaimana supaya produknya itu dikenal banyak orang, tetapi sangat minim untuk publikasi. Secara khusus mungkin pembayaran gitu ya. Nah, ketika pemilik dari brand ini adalah orang yang terkenal, sudah pasti yang dipakai adalah ya dah memakai dirinya sendiri. Itu adalah hal yang paling mudah gitu ya Bapak Ibu. Pastinya ketika dia mempromosikan tentang skincare bagi para cowok, itu membuat orang-orang tertarik. Begitupun dengan sabun, bahkan ini untuk tato sekalipun banyak orang tertarik. Kenapa? Karena orang ini atau artis ini bertato. Jadi itu sangat merepresentasikan tentang keberadaan dirinya dan merepresentasikan produk yang dibawanya. Sampai setelah beberapa waktu dari peluncuran pertama, produk Papatui ini mempromosikan produk shampoo Bapak Ibu. Nah, ketika dia meluncurkan produk shampoo dan brand ambasadornya masih menggunakan Dwayne Johnson ini, ada yang merasa aneh nggak Bapak Ibu? Iklannya adalah membuat rambut itu kuat dan bernutrisi. Pasti bagi setiap diri kita melihat iklan ini merasa aneh bukan? Begitupun dengan orang-orang di sana ketika produk ini diluncurkan dengan brand ambasadornya, maka mendapat komentar dianggap bahwa ini adalah iklan yang lucu,
Kenapa lucu? Karena iklannya adalah iklan shampoo, tetapi orang yang mengiklankan orang yang nggak punya rambut. Bagaimana merepresentasikan bahwa shampoo ini akan bermanfaat, bernutrisi, dan dapat menguatkan rambut itu kalau orang yang mempromosikannya itu tidak punya rambut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengatakan kita berjalan bersama Tuhan yang kudus, sudah pasti kita juga tidak lepas dari siapa diri kita. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang membawa image of God atau gambaran Allah di dalam setiap diri kita. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita berjalan bersama Tuhan yang kudus, tidak lepas juga bahwa setiap diri kita dipanggil untuk menjadi representasi Allah bagi dunia pada saat ini. Tetapi pertanyaannya, bagaimana setiap diri kita merepresentasikan Allah di dalam kehidupan setiap diri kita? Apakah kita bisa sudah menjadi brand ambassador yang baik, merepresentasikan Allah di dalam hidup kita, sehingga setiap orang yang melihat kita langsung merasa adem, damai, karena melihat kasih Allah melalui diri kita? Atau kita dapat menjadi representasi Allah yang gagal, di mana Allah yang kudus itu, Allah yang penuh kasih itu kita representasikan dengan cara yang berbeda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merepresentasikan Allah itu sangatlah sulit. Kita dapat melihat dari satu bagian Alkitab kita. Saya ajak untuk siap diri kita boleh membuka dari Bilangan pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang pertama sampai ke-13. Kita akan membacanya secara bergiliran. Saya ayatnya yang ganjil dan jemaat ayatnya yang genap. Bilangan pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang pertama. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Tuhan berfirman kepada Musa, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya,
lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sejauh ini pembacaan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca satu perikop ini, kita melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel. Bangsa yang telah dipanggil oleh Allah dan telah dikhususkan oleh Allah. Bangsa ini ditawarkan untuk berjalan bersama-sama dengan Allah yang kudus itu. Bersamaan dengan itu, ketika Allah menawarkan supaya bangsa ini berjalan dengan dirinya, Allah juga memilih Musa sebagai representasi Allah untuk mengkomunikasikan segala sesuatu antara umatnya dengan Allah. Dan sebagai representasi Allah, apakah itu hal yang mudah, Bapak Ibu? Mungkin mudah menjadi representasi Allah kalau orang-orang yang diperhadapkannya itu adalah orang-orang yang sangat baik, sangat manis, yang juga mengalami pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan. Mungkin itu membuat kepemimpinan Musa menjadi lebih mudah. Dan Musa pun lebih mudah untuk merepresentasikan atau menggambarkan Allah kepada umatnya, bukan? Tetapi pada momen ini, bangsa Israel kita melihat bahwa mereka bukanlah bangsa yang baik. Bangsa ini seringkali mengeluh kepada Musa. Tidak ada makanan, mereka mengeluh. Bahkan di momen ini ketika mereka tidak mendapati air, mereka mengeluh kepada Musa. Dan ketika bangsa ini mengeluh, apa respon Musa? Musa sadar siapa dirinya. Allah sudah memilih dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Musa tahu apa tugasnya, yaitu membawa segala permasalahan ini ke hadapan Tuhan. Dan hal itu juga dilakukan oleh Musa. Musa membawa perkara kesulitan air yang dialami oleh bangsa Israel ini kepada Allah. Dan ketika itu terjadi, apakah Allah marah? Pasti tidak, Bapak Ibu. Allah yang telah berjalan bersama-sama dengan mereka, Allah yang menuntun mereka di dalam kekudusan itu, Allah tidak marah. Tetapi Allah dengan sabarnya melalui Musa menyampaikan, ambillah tongkat itu, kumpulkanlah orang-orang Israel, lalu katakan kepada batu itu, minta air. Allah menyampaikan hal ini sesimpel itu, sesederhana itu melalui Musa. Tetapi Bapak Ibu, Musa sebagai representasi Allah, sebagai juru bicara Allah, apakah hal ini mudah bagi Musa? Ketika di waktu-waktu sebelumnya, bangsa ini tegar tengkuk. Di momen yang dialami sekarang pun, bangsa ini adanya selalu mengeluh. Bukankah hal yang sangat wajar
Jikalau Musa merasa jengkel, merasa marah, merasa lelah dengan kondisi yang dialami dirinya sebagai representasi Allah. Sehingga apa yang dilakukan Musa? Ketika Musa sudah menerima firman Tuhan itu untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Yang cukup menarik adalah Musa melakukan perintah Tuhan itu. Tapi hanya sebagian, Bapak Ibu. Musa tidak persis sama melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita akan bisa cek di ayat 9. Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan. Itu sama seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu. Sesuai nggak itu dengan perintah Tuhan? Sama persis. Setelah itu Musa melanjutkan berkata-kata kepada jemaat yang sudah terkumpul itu. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Allah memerintahkan hal ini? Kita melihat dengan pasti Allah tidak meminta Musa untuk mengatai bangsanya, hai orang durhaka. Allah tidak memerintahkan itu. Dan pada posisi ini Musa tidak menunjukkan kasih Allah itu bagi bangsa Israel. Allah yang kudus, Allah yang selalu menyediakan itu seharusnya direpresentasikan oleh Allah, direpresentasikan oleh Musa dengan sangat baik. Seharusnya apa? Musa menguatkan bangsa ini. Percayalah bahwa Allah akan menyediakan keperluanmu. Percayalah Allah akan memberikan air bagimu. Bukankah harusnya seperti itu, Bapak Ibu semua? Tetapi kata-kata Musa menjatuhkan hati bangsa Israel. Bangsa Israel tidak melihat dengan jelas gambaran Allah yang penuh dengan kasih, gambaran Allah yang kudus itu. Dan ketika Musa mengatakan itu, secara tidak disadari, Musa pada waktu itu tidak menghormati Allah. Dan apakah Musa hanya melakukan sejauh itu? Hanya mengatai, hai engkau bangsa yang durhaka. Ternyata Musa tidak hanya bertindak sejauh itu. Ada hal yang dilakukan Musa lebih lanjut lagi. Apa itu? Ketika Allah meminta Musa untuk hanya mengatakan kepada bukit batu itu, mintalah air. Berarti apa? Ketika Musa menghadapi bukit batu itu, minta air. Hai batu, atas perizinan Tuhan, biarlah engkau memberikan air itu kepadaku. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa mengetuk batu itu 2 kali. Apakah itu diperintahkan oleh Tuhan? Tidak. Ketika Musa tidak melakukan firman Tuhan dengan sama, sehingga membuat bangsa itu tidak melihat gambaran Allah secara jelas, di saat itulah Musa berdosa. Apa yang dilakukan Musa di hadapan bangsa itu menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang kurang percaya. Dia sebagai representasi Allah, dia tidak menunjukkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Allah
akan menyediakan, Allah yang telah menuntun itu akan mencukupkan kebutuhan bangsa itu. Dan di momen itu Musa melanggar kekudusan Allah. Karena ketika Musa melakukan itu, dia tidak menghormati Allah yang kudus itu. Bukankah hal ini sangat mengenaskan, Bapak Ibu semua? Hanya karena Musa melakukan kesalahan, pada akhirnya Musa harus menerima konsekuensi dari Allah. Musa yang seharusnya memimpin bangsa itu memasuki dan menikmati tanah perjanjian itu. Tetapi karena kesalahannya ini, Musa tidak dapat memasuki tanah Kanaan itu. Musa yang seharusnya membawa bangsa ini masuk, tetapi dia harus digantikan oleh penerusnya. Bukankah hal ini sangat mengenaskan, Bapak Ibu? Dan kejadian ini adalah kejadian di momen-momen terakhir Musa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan bangsa Israel. 38 tahun Perkiraannya 38 tahun bangsa Israel dan Musa bersama-sama dengan Allah dituntun menuju tanah Kanaan. Dan kalau kita melihat di Bilangan 14, kita melihat tanah Kanaan itu sudah di depan mata. 12 pengintai itu sudah melihat tanah Kanaan itu. Bukankah itu hal yang sangat mengenaskan, Bapak Ibu? Yang seharusnya dia sudah bisa akan mengicipi hal yang sangat menikmati kenikmatan dari Allah itu. Tetapi karena dosa yang diperbuatnya, dia tidak dapat menikmati itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesalahan Musa sangat fatal. Fatal di hadapan Allah. Karena di momen itu Musa gagal merepresentasikan Allah di hadapan umat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah Allah pun ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, ternyata tindakan melanggar kekudusan Allah itu juga dapat kita lihat ketika para imam, ketika bait Allah itu yang seharusnya diperuntukkan untuk orang beribadah, untuk membuat orang datang kepada Allah, tetapi digeser sedikit. Bait Allah itu dijadikan tempat berjualan. Bait Allah ini dipergunakan untuk menukar hewan-hewan yang dibawa oleh orang-orang yang akan memberikan persembahan. Orang-orang mengatakan, hewanmu tidak layak, hewan inilah yang layak, engkau harus menukarnya. Bukankah seharusnya bait Allah itu dijadikan untuk membawa setiap umat itu mengenal akan kasih dan kekudusan Allah itu? Bukankah seharusnya para imam itu tidak hanya mengomentari tentang, oh
korbanmu ini tidak layak. Tetapi bukankah seharusnya para imam ini juga mengajak para umat untuk dekat dengan Allah yang kudus itu? Bukankah seharusnya para imam ini mengajak setiap orang yang datang itu untuk mengoreksi dirinya, untuk melihat apakah hidupmu itu sudah benar di hadapan Allah? Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana para imam, orang-orang Farisi menyalahgunakan bait Allah itu. Para imam, orang Farisi hanya mengomentari, apa yang kamu lakukan itu salah, kamu najis. Tetapi mereka tidak mempedulikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh Tuhan, orang-orang yang butuh diperkenalkan kepada Tuhan. Bukankah itu sangat mengenaskan, Bapak Ibu? Bukankah seharusnya fungsi dari gereja, fungsi dari bait Allah, fungsi dari pemimpin adalah merepresentasikan Allah? Tetapi panggilan untuk merepresentasikan Allah itu tidak hanya sekedar atau sebatas pada pemimpin saja, Bapak Ibu. Tetapi bagi setiap orang yang mengenal Allah dipanggil untuk menjadi representasi Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik saya maupun Bapak Ibu semua. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita setiap harinya? Apakah kita sudah merepresentasikan Allah di dalam hidup kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita cukup sering mendengar bahwa gereja-gereja di Eropa sudah mulai bergeser dari yang awalnya gereja, sekarang menjadi hotel dan juga bar. Banyak gereja yang sudah beralih fungsi. Dan semuanya itu disebabkan karena apa? Karena banyak umat yang merasa kecewa dengan gereja. Umat kecewa karena menjadi orang percaya itu sangat sulit. Harus ditarik pajak. Menjadi orang percaya itu sulit. Karena tidak mendapatkan figur atau sosok yang sangat baik, yang dapat merepresentasikan Allah. Sehingga para umat ini kecewa. Bukankah hal ini sangat mengenaskan, Bapak Ibu? Dan kalau kita melihat kehidupan kita pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan kita setiap hari, apakah kejadian di Eropa itu mungkin saja mulai terjadi di Indonesia? Pasti mungkin, Bapak Ibu. Kenapa mungkin? Karena menurut penelitian bilangan research dikatakan bahwa banyak orang, para umat yang juga kecewa dengan gereja. Kenapa kecewa? Karena orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen tetapi tidak mencerminkan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada momen ini Allah memanggil setiap diri kita. Bersediakah kita menjadi representasi Allah bagi setiap orang? Bersediakah kita menjadi representasi Allah ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, ketika kita ada di rumah, ketika kita melayani Tuhan? Bersediakah kita menjadi representasi Allah, menjadi gambaran Allah bagi sekitar kita? Ketika kita
melayani di gereja? Bersediakah kita menjadi representasi Allah kepada teman kita sepelayanan? Bagaimana ketika teman kita merasa lemah, kita kuatkan. Seperti Allah telah menguatkan kita, bukan? Ketika kita melihat ada jemaat, ada orang atau ada keluarga kita yang membutuhkan, bersediakah kita mengulurkan tangan kita sebagai representasi Allah kepada mereka? Bersediakah kita menjadi representasi Allah ketika kita mendidik anak-anak kita? Bersediakah kita menjadi representasi Allah ketika kita berelasi dengan suami dan istri kita? Bersediakah kita menjadi representasi Allah ketika kita berhubungan dengan orang tua kita, dengan mertua kita? Bersediakah kita, Bapak Ibu? Mungkin di dalam hati kita bisa mengatakan, Tuhan tahu, kalau mau jujur saya katakan, saya tidak akan sanggup untuk menjadi representasi Allah. Karena seringkali apa yang saya alami itu juga mengecewakan saya, contoh. Saya lebih memilih untuk berdiam diri saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu berita yang indah yang disampaikan oleh Tuhan bagi saya maupun Bapak Ibu semua. Di dalam 1 Yohanes 2, di situ dikatakan bahwa Yesus telah turun ke dalam dunia. Dia menjadi perantara setiap diri kita yang berdosa. Allah tahu kita tidak sanggup jikalau kita menjadi representasi Allah dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, Allah memberikan jalan keluar. Jikalau kita bergantung dengan Tuhan, maka Yesus yang adalah Allah itu akan memberikan kekuatan bagi setiap diri kita. Sehingga Allah akan menyanggupkan setiap diri kita untuk kita menjadi representasi Allah dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu, ketika saya dan engkau tidak sanggup menjadi representasi Allah, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Minta kekuatan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk menjadi representasi Allah bagi sekitar kita. Datanglah kepada Tuhan. Selain itu, ketika kita mengatakan kita representasi Allah, berarti kita juga diminta oleh Tuhan untuk membagikan atau mencerminkan, atau kita adalah pelaku firman itu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah Allah yang telah memberikan anugerah bagi setiap diri kita. Allah yang telah memanggil kita untuk menjadi umat-Nya. Allah yang sama juga memanggil diri kita untuk menjadi representasi Allah bagi sekitar kita. Bersediakah engkau menjadi representasi Allah bagi sekitar kita, dimanapun Tuhan percayakan? Marilah kita menjawab hal ini, pertanyaan ini di dalam setiap hati kita. Saya ajak untuk siap diri kita,
boleh membuat komitmen di hadapan Tuhan bagi setiap diri kita. Tuhan, aku bersedia untuk menjadi representasi Allah di dalam kehidupanku secara pribadi bagi sekitarku. Datang kepada Tuhan. Buat komitmen itu. Dan jikalau di antara kita ada yang masih belum sanggup, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku belum sanggup, tetapi tolong aku. Bagaimana aku bisa mencerminkan kasih Allah itu, bisa mencerminkan Allah itu di dalam hidupku. Mari kita datang dengan kerendahan hati, meminta pertolongan itu. Mari saya ajak untuk kita boleh berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang telah berjalan bersama-sama dengan kami sampai saat ini. Tuhan, tidak ada satu hal pun yang tertutupi, tidak ada satu hal pun yang dapat kami sembunyikan ya Tuhan. Kau tahu setiap luka kami, Kau tahu kekecewaan kami, Kau tahu tantangan yang harus kami hadapi ketika kami merepresentasikan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu ketika kami mengikuti aturan di kantor kami, dan mungkin itu tidak mencerminkan akan ajaran-Mu. Tetapi kami merasa dilema Tuhan, apakah kami akan menunjukkan bahwa kami adalah representasi-Mu. Tetapi kalau kami melakukan itu Tuhan, kami harus membayar harga yang mahal. Mungkin kami bisa dipecat. Kalau kami dipecat, bagaimana dengan keluarga kami? Tuhan, kami tidak sanggup. Tetapi kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi setiap diri kami, berikan keberanian bagi setiap diri kami, untuk kami boleh berani melakukan hal yang benar itu. Tuhan, ketika kami diperhadapkan di dalam relasi kami di keluarga, itu hal yang tidak mudah Tuhan, tidak mudah, karena seringkali orang-orang terdekat kami yang melukai kami ya Tuhan. Dan itu sulit untuk kami merepresentasikan ajaran Tuhan, merepresentasikan kasih Allah di dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memampukan setiap diri kami di momen-momen yang sangat sulit itu Tuhan. Untuk bagaimana kami tetap teguh, untuk kami tetap bertahan. Engkau kuatkan untuk kami bisa merepresentasikan di tengah kondisi yang tidak nyaman itu. Tuhan, ajar kami untuk melihat orang lain seperti Engkau melihat mereka dan Engkau melihat kami. Ketika Engkau melihat bahwa kami adalah manusia yang unik, manusia yang spesial yang telah Engkau ciptakan, ajar setiap diri kami untuk memandang setiap orang itu dengan keistimewaan yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Tuhan, masih banyak waktu-waktu yang akan datang di mana kami memerlukan Engkau untuk kami boleh berjalan di dalam kekudusan itu ya Tuhan. Teguhkan setiap diri kami ya Tuhan. Teguhkan setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami, menyandarkan kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.